Hai, halo, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga di bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan hari Sabtu. Nah, pastinya luar biasa, karena banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya, seperti yang saya lakukan, ngevlog di Alwen Story. Nah, itu gayanya gitu ya. Ya. Dan kali ini, ada tamu yang luar biasa, dari Siak, seorang pimpinan, tapi nanti beliau aja yang ceritain, nggak usah aku yang ceritain. Tapi sebelum beliau ngomong siapa sih dia yang sebenarnya, kita bakal lihat profilnya dulu. Nah, udah lihat kan videonya luar biasa. Kalau aku sih bilangnya itu kapal induk. Gede banget. Sorry, kamu jangan marah dong sama enggak. aku. Iya, nah ini dia Rudy Karuzai. Yeay. Hai Nanti dikasih tepuk semua. tangan efeknya. Welcome to vlog my friends. Ya, Alwen Story. Ya, luar biasa. Jangan lupa ya di subscribe, like, and comment serta share. Iya. Lucu. Gratis loh. Anehnya kok dia yang promosi gitu loh. Gak apa-apa. Kita ngebantuin teman sendiri. Teman kan? sendiri, oke. Gak apa-apa. Nah, sekarang Rudy gini ya. Kok fotonya bisa kayak gitu tuh gimana sih? Oh. Itu adalah suatu masa yang sangat-sangat silam, yang kelam di masa lalu. Mungkin kamu tahu deh, sekitar 2 tahun lebih yang lalu lah ya. Kayak lagunya masa lalu gitu ya. Jangan. Nanti Iya, kamu iya. joget. Kadang Udah juga tahu. hilap sih kalau dengar lagu masa lalu itu. Ya Oke. sebenarnya setelah timbul kesadaran, itu mungkin foto sekitar 2,5 tahun yang lalu. Sore ya. Oh, bukan lagi besarnya itu. Kalau dibilang kapal selam, enggak, kapal Indo, kapal tanker kali ya. Kapal tanker. Iya, Ya, kapal baik. tanker. Tapi sebelum lebih lanjut, sekarang begini. Rudy sendiri itu aktivitas sehari-harinya ngapain aja sih? Oh iya, say hello pula lagi ya. Iya, selo lagi Oke. ya. Nggak apa-apa. sensor Kalau aja. untuk aktivitas sehari-hari saat ini saya dipercaya, diamanahkan sebagai pemimpin BNI KCP Siak. Cuan. Cuannya piti masuk itu Ya, bahasa, piti masuk bahasa dengan KTP Minangnya. Siak. Oke. Dari kalau di Siaknya sih dari Mei 2018. Kalau awal karir di BNI dari September 2002. Jadi it's about 18 tahun berkarir. Kalau di 2002 sekarang 2020. Iya. Berarti 18 tahun. Iya, hampir 18 tahun. Nah, sebelumnya itu ada di mana? Mas, apakah sudah langsung di Pekanbaru atau Oh, di enggak. Siak? Ya. Oke. Saya dari 2002 itu awal ditugaskan di kantor cabang Tembilahan. Jauh ya? Nggak jauh sih, cuma 7-8 jam. 7-8 jam. Iya. Itu naik pesawat, naik mobil, Kalau atau naik pesawat, apa? kalau naik pesawat itu bro, 7 jam itu udah sampai ke Arab Saudi kita. Oh, gitu baik. Iya, ini pakai mobil, jalan darat. Iya. 7-8 jam. Jadi, Terus saya pernah ditugaskan di Sungai Guntung, iya. di Tembilahan kembali, di Kota Baru, Iya. Sungai Guntung lagi, masuk ke Pekanbaru di awal 2017 di Jalan Riau. Tapi ngomong-ngomong, bagus ya cuacanya hari ini ya? Bagus sih, adem. Adem. Iya. Bersahabat. Oh iya, bersahabatnya memang agak sedikit panas karena nggak dikasih kipas angin. Iya. Sosial di kipas anginnya ini. Kalau kipas angin kan ada blower-blower kesannya. Kamu juga nggak ada gitu ya. Nah, tapi pemirsa, sekarang ini adanya di rumah Rudy Karuzai. Sama seperti vlog yang sebelumnya di rumah Halilis Pohan. Nah, sekarang di rumah Rudy Karuzai. Di rumahku kapan ya? Alhamdulillah kalau ada rezeki nanti di rumah. Oh iya, di rumah aku yang baru pastinya ya. Tunggu ya. Oke, nah kita kan sudah ngeliat tuh video masa lalunya besar, Iya. gemuk, gendut. Pernah nggak sih mengalami yang namanya bully gitu loh? Kalau bahasa keren sekarang body shaming ya. Body shaming itu apa sih? Iya, itu bully untuk yang berbadan besar. Oh. Itu hati-hati loh, body shaming itu ada pasal
Oh, sudah ada ya? Udah ada pasalnya. Di mana? Di ITE atau di mana itu, bukan? Di ITE kayaknya. Oh, kayaknya Enggak ya. gitu apa deh. Karena dulu aku tuh pikirannya apa ya? Pada saat masa lalu dengan body yang seperti itu dulu beratnya cuma 124 ya pemirsa. 124 kilo. 124 kilo itu Jadi biasa. julukannya itu PSK. Apa Bukan PSK yang Oke, ini bukan ya. ini ya. Oke. Tapi pernah 100 kilo. Atau pria 100 kilo. Tapi dulu kan kau ingat ya? Aku pede-pede aja dulu ya. Ya, dulu malah super pede. Kalau sekarang agak sedikit berkurang nggak sih? Oh enggak, Lebih pede lagi. higher lagi pedenya. Hmm. Saking highernya, dia sebentar cekrek sana, cekrek Cekrek sini, sini. cekrek ya. sana. Tapi tetap aja ada bandingan aku yang dulu dengan aku yang Oh sekarang. harus itu. Itu semacam motivasi. Motivasi. Oke, nah bicara masalah motivasi. Nah sekarang begini, satu pertanyaan big question dari Ya. aku tuh selama ini, bukan, aku mau sebutin tadi program. Itu programnya tadi kita udah ngobrol tuh namanya ketofastosis Iya, ya. ketofastosis. Nah sebenarnya ketofastosis itu apa sih? Apakah itu termasuk dari program diet kah atau pola hidup sehat kah? Atau apa sebenarnya? Dan kemudian begini, kenapa harus memilihnya keto? Kenapa nggak milih yang lain gitu ya? Oh gitu. Nah, terangin dulu dong keto itu. Boleh. Jadi ketofastosis itu adalah sebuah gaya hidup yang mengcombine antara ketogenik dengan fastosis. Fastosis itu Oke. fasting, puasa. Oke, baik. Nah, pola ketogenik itu adalah kita diajarkan atau dididik untuk makan tidak mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Karbo dan gula ya, Ya, maksudnya, oke. bukan tidak sih, melowkan slow-lownya. Karena karbohidrat itu ada dari bumbu-bumbu masakan juga ada. Terus juga kita tidak mengkonsumsi gula atau yang bercampur gula. Nah, Oke. di-combine dengan fasting atau puasa. Jadi ada batasannya itu dari kita makan itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 12 siang itu kita puasa makan. Oke. Jadi itu namanya itu intermittent fasting. Jadi kalau orang mikir, kamu diet ya Ruth? Bukan, aku nggak diet. Aku cuma merubah pola hidup, gaya hidup, pola makan. Dan kenapa akhirnya menetapkan diri komit dengan gaya ketofastosis? Itu there's a long story. Oh gitu ya. Kenapa gitu? Karena setelah mencoba segala macam jenis produk-produk Oh, diet, aku ingat. Kau pernah beli produk itu yang seharga 15 juta rupiah. Oh, enggak apa-apa, Oh, enggak nggak apa-apa masalah. ya. Cuma mereknya kan nggak disebutin, tapi Iya. harganya waktu itu 15 juta Ya, rupiah. 15 juta. Dan kalau nggak salah itu aku yang offering ke kamu ya. Aku yang nawarin ya. emang lo ya? Emang kamu ya? Gak bakal marah. Jadi waktu itu bukan 15 juta, tapi 15,5 juta. Ya. Dan turunnya 5 kilo waktu Ya, 5 itu. kilo. Enggak, Cuman- waktu itu 5 kilo. Kemudian kok nggak turun-turun lagi gitu ya. Ya. Nah akhirnya I was so surprised kenapa waktu itu dia bisa turunnya jauh turun selama 1 tahun. Nah jadi jawabannya adalah ketofastosis ya. Ketofastosis. Jadi sebenarnya Oke. kakak aku tuh udah menyarankan dari Mei 2017 karena si kakak itu dia udah jalankan pola itu dari 2017. Mhm. Terus karena saat itu lagi ada produk yang harganya 15,5 juta. Aku yang rayu dia berarti ya. Ya akhirnya udah dengan keegoannya itu masih belum. Cuma setelah melihat si kakak ini Berhasil awalnya ya? sih bukan apa ya, agak ragu melihat kok dia mukanya jadi pitik-pitik hitam segala Iya. macam. Tapi Sempat setelah- underestimate lah waktu itu ya. suatu itu underestimate kok kayak gini ya. Terus kita mikir juga sementara kerja di perbankan kan wajah itu ditunjukin Harus fresh. Oke betul. tapi setelah mempelajari setelah jalan sekarang itu rupanya healing krisis, Healing. proses perbaikan. Oke. Nggak tahu tiba-tiba di Januari 2018 masih ingat tanggalnya tanggal 8 Ya. setelah sehari sebelumnya pergi pesta temen dengan makan duriannya segila-gila karena aku nih hantu durian dulu. Oh aku ingat. Aku ngelihatnya waktu itu di Instagram dengan di Facebook ya. Ya, Bersama Pak dengan- Oktan, dengan Doli. Aku nggak mau nyebutin nama tapi disebutin Pak Nggak Oktan apa-apa. nama Doli. Iya, iya. Ya, setelah itu, nggak tahu tiba-tiba malamnya itu kepikiran, Ya. kapan lagi ya masih berubah kesehatan. Karena di ketofastosis ini diajarkan bahwa kita itu untuk mensehatkan badan. Sehat yang Dia utama, sebenarnya mensehatkan badan atau menyehatkan badan sih? salah ya, bahasanya mana benar? Menyehatkan badan ya. Iya, enggak. Aku nanti bingungnya, kamu bingung nanti antara mudik sama pulang kampung gitu loh.
Oh, kalau kata teman sih kalau mudik itu dia balik lagi. Kalau pulang kampung nggak balik-balik. Oh, nggak balik-balik Nah. lagi ya. Oh, jadi itu memang berbeda ya. Gitu Berbeda, ya. Jadi- bahasanya beda. Enggak, sekarang bahasanya juga berbeda. Kita masih bahas masalah Iya, ketofastosis. iya, betul. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi nih pertanyaan yang keberikutnya. Iya. Keberikutnya. Berikutnya. Bukan Siap. berikutnya ya. Oke. Gini, berarti kan tidak makan karbo, tidak makan gula. Padahal kenikmatan makanan itu adanya di karbo sama di gula, sugar gitu kan. Nah, bagaimana cara menekan sehingga kamu itu nggak mau konsum itu dan benar-benar ya sudahlah masa lalu gitu kan. Setiap kali aku nawarin kamu suka bilang masa lalu, sabar, sabar, ini cobaan, ini cobaan. Iya, gitu ya. benar. Nah, gimana cara nekannya gitu? Sebenarnya begini, balik ke niat Oke. sama tekad seseorang untuk menjalankan pola ketofastosis. Karena di ketofastosis itu kita tidak menjual ya seperti MLM apa Oh, bukan ya, ini bukan. Bukan, ini Tapi- suatu gaya hidup. Gaya hidup ini diajak atau dihimbau atau gimana? Disadarkan Oh, di sana. disadarkan orang-orang untuk merubah kesehatan. Karena Pola hidup tujuannya ya? pola hidup. Paradigma berarti. Ya, Oke. kita sehat, bonusnya ya begini. Oh, gitu. Bonusnya begini. Berbanding dengan foto yang tadinya udah aku share. Oh, itu ya. Nanti aku bakal share lagi fotonya kamu di akhir tayangan ini dengan foto yang terbaru. Ya, Gak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh, nggak masalah. Boleh kan? Yang Kita pastinya kan memberi motivasi. karena kamu itu adanya di ini di channelnya Always Soy dan suka-suka gue dong. Gitu Iya, apapun lah yang kau mau silakan. Ya, dan aku juga, kamu kan sering cerita nih setiap hari. Dulu tuh nggak hobi banget yang namanya masak. And so now, dia bisa masak. Nah, gaya masak itu kayak apa sih? Apakah masaknya sama kayak yang biasa? Atau Oh. masak yang ini ala ketofastosis? Jadi kita itu ya di ketofastosis kan ya kadang-kadang pengen cemil-cemilan, Oke. pengen makanan kecil. Ya belajar-belajar sih dari grup Facebooknya itu masak ala-ala ketofastosis cemilannya. Ya sederhana aja sih buat puding, buat cheesecake, terus kadang-kadang sih buat telur gulung ala-ala. Soalnya aku kenal kamu dulu kan nggak bisa masak. Alergi dengan namanya masak. Kok tiba-tiba dia sekarang jadi masak gitu ya. Nah dulu kita tuh kan selalu yang namanya kalau kita dari kafe itu kafe zaman dulu ya. Iya. Waktu masih bujang sampai udah berkeluarga udah pun, berkeluarga masa pun lalu dia juga. masih, kalau aku yang udah enggak. Ya. Nah itu kita makan apa aja dia makan. Nah dia selalu berdoa semoga si Alun nggak habis. Nah dia yang bakal habisin gitu. Kalau sekarang Sekarang aku selalu mendoakan semoga dia nggak habis gitu. dan rata-rata kalau kita pergi ke kafe aku jarang habis makannya ya. Oh, Walaupun iya. udah makanan yang bisa dimakan pun Hmm. nggak bisa nih opor Hmm. dia menyelesaikan. Nah, tuh. Baik kan? Temen yang baik itu harus seperti ini. Nah, kemudian sarapan itu kayak apa sih? Jadi kita ini di ketofastosis sarapannya itu nggak ada. Yang nggak ada Start sarapan. makan Mm-mm. jam 12 jam Oke, sampai jam 8 malam. oke. Nah lebih dari itu mau minum silakan. Tapi Oh, minum tetap boleh ya? boleh. Tapi tidak ada yang mengandung gula. Oke. Minum kopi pak. Oh saya kalau dulu Kalau nggak suka kopi? kopi. Oh, nggak suka itu dulu ya? Nggak suka kali. Sekarang Jadi sarapan kopinya pagi tuh itu diminum kopi ya? pahit. Kopinya tuh diminum kopi dengan air atau kopi dengan bahan lain gitu? Kopi campur ya seperti kita buat kopi biasa, cuma dicampur dengan garam, sedikit garam Himalaya, tambah VCO, Virgin Coconut Oil. Tapi aku pernah dengar, katanya kamu pernah minum kopi itu dengan santan itu, maksudnya gimana? Oh ya, tapi itu bolehnya di jam makan, jam 12. Oh, jam 12. Kalau pagi Jadi- itu nggak boleh. Berarti VCO tetap harus ada ya? VCO harus ada. Jadi aku tuh diajarkan sama si kakak, ya awal programnya itu setiap 3 jam minum VCO. Gini, kamu dari tadi kan ngomong kakak-kakak. Kakak kamu itu siapa sih sebenarnya? Oh kakakku tersayang Dr. Raihanatul Ruzain. Dokter. Dokter. Kamu nggak dokter? Enggak. Dia pilih Secara- gandeng aja. Secara takut jarum suntik coy. Oke, baiklah. Jadi Kalau kamu jadi dokter kan. ya, banyak cerita lain yang pastinya akan diangkat hari ini, dan kita break dulu sebentar. Oke kan? Ya, kita kembali lagi di Alwen Story, masih bersama dengan Rudy Karuzain, seorang korban dari ketofastosis. Bukan aku yang ngomong, tapi dia yang ngomong. Oke, Ruth, nah sekarang gini, buat pesan dong atau kesan atau mungkin
apa ya, semacam pesan lah ya, bukan kesan ya. Tapi dari tadi kan sudah membicarakan masalah kesan ketofastosis terhadap apa yang sudah kamu jalankan. Nah sekarang pesan-pesan buat orang-orang yang bertubuh subur atau obesitas, atau mungkin yang tidak obesitas juga boleh sebenarnya. Boleh. Nah, bagaimana caranya menjalankan ketofastosis pola hidup sehat? Coba sampaikan dong pesan-pesan buat teman-teman kita. Jadi yang pertama itu bagi yang pengen menjalankan ketofastosis, pertama itu harus kumpulin niat sama tekad. Oh, niat sama tekad. Niat sama tekadnya harus kuat. Kumpulnya dari mana itu? Jadi gini, cara ngumpulin niat dan tekadnya itu Di dalam hati. Dalam hati kita ini harus siap komit dengan pola ketofastosis. Oh, karena komit tadi ya. Komit ini, karena ketofastosis ini bukan diet, tapi suatu gaya hidup yang dijalankan untuk kesehatan dan jangka panjang. Jadi ya nggak munafik lah. Kalau dulu aku awalnya itu pikirannya aku mau kurus saja. Ternyata setelah menjalani, meramping itu bonus-bonusnya aja. Oh gitu. Ya. Berarti pola hidup sehat itulah inti utamanya. Ya, pola hidup sehat itu utama itu adalah kita menjalankan pola ini untuk mencapai kesehatan yang maksimal, kesehatannya, tapi harus konsisten, harus sabar, dan meramping itu adalah bonus-bonusnya aja. Oke gitu ya. Tapi sebentar, dari tadi aku perhatikan videonya kita, muka kamu jauh lebih fresh daripada muka aku, karena kamu memang adalah pelaksana dari ketofastosis. Kalau yang bilang sih seperti itu. Begitu ya. Ya. Nah tapi beda di kamera aku, kamu kelihatan lebih beda loh. Coba agak lurus sedikit. Sama aja. Lebih bagus. Enggak beda. Oh beda ya berarti. Beda. Ini kameranya sih harganya nggak mahal. Nggak mahal. Ini harganya cuma 12 juta. Oh yang 12 juta kemarin ya. Aduh. Bisa ntar aku coba ya. Di tes ya. Kalau nggak salah aku pinjam sama kamu juga itu 12 juta kan. Nah kemudian yang kedua. Ini mumpung mau hujan, bahaya nih. Kita di outdoor ini sekarang. Iya. Yang kedua. Yang kedua, setelah niat dan tekadnya kuat, harus rajin membaca, memahami, dipahami betul ketofastosis itu. Ya biasa kita kalau ada yang kawan-kawan yang baru mau menjalani, kita share apa yang bisa dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang mesti dilakukan. Terus juga diajarkan situ juga sabar, nggak ada yang instan. Semuanya itu harus dijalani prosesnya, jatuh bangunnya itu harus dijalani, harus dinikmati prosesnya. Karena tujuannya kan untuk kesehatan. Baik. Nah yang ketiga. Yang ketiga, jangan pernah melihat hasil seseorang, karena melihat orang itu setiap orang hasilnya akan berbeda-beda. Nah, kamu bayangin, mungkin tengok aku dulu yang berat 124 kilo, sekarang beratnya di 70-72. Wow, banyak ya. Banyak sekali turunnya. 54, 52 sampai 54 kilo. Satu orang anak gadis hilangnya. Begitu ya. Satu orang anak gadis. Iya, anak gadis kan umpamanya kan rata-rata 52 kilo kan. 54 kilo. Aku baru tahu ada istilahnya begitu ya. 50 kilo hilang berarti satu orang anak gadis. Anak gadis. Berarti brojol. Ya. Berarti 1, 2, 3. Ada yang keempat nggak sih? Yang keempat itu setelah kita jalani, tularkanlah kepada yang lainnya, sadarkanlah yang lainnya untuk merubah diri supaya lebih sehat. Ya berarti ketofastosis bukan mengajak orang untuk mati besok atau mati cepat, tidak ya. Jadi pada saat awal, kalau setiap kali ngajakin orang ini, mereka selalu mindsetnya, aduh kalau aku nggak makan nasi aku mati dong. Iya betul, setuju. Kalau ada yang ngomong ke itu, aku bilang, lah kamu lihat sendiri aku mati nggak? Nggak, masih hidup kok sampai sekarang. Masih. Malah jauh lebih sehat, lebih fresh ya. Lebih fresh, lebih muda. Itu istilahnya auto muda. Yang ngomong itu bukan aku loh, kamu sendiri. Kata orang-orang sih, aku cuma menyampaikan omongan orang. Dia bilang dia lebih muda, tapi nggak apa-apa lah. Sip ya. Nah sekarang gini, kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Rudy tentang ketofastosis, harus ke mana? Ke IG, ke Facebook, atau ke nomor telepon boleh? Ke WA juga boleh. Boleh. WA-nya silakan disebutkan. Di 0852 64 17 8787. Oke, diulang sekali lagi. Ya, 0852 64 17 8787. 87 itu tahun kelahiran, coy. Perasaannya. Pada aslinya 76. Enggak, dibalikin juga enggak. Enggak juga. Coba ya, masa dia 76 itu 78. Oke. Ke Facebooknya? Facebook bisa, Facebook. di Facebook Rudy Ruzain, RUDY spasi Ruzain. Oke, bisa langsung ke sana ya. Bisa.
Tapi Bisa misalnya DM di situ juga. kalau di bawah komennya ini nanti boleh kan? Di bawah Alwen Story ini ada komen boleh juga ya. Boleh. Pastinya tetap. Komen. Nanti pasti langsung ke sini juga. Oh tetap ya. Jadi nanti ditonton lalu tolong untuk dibalas pastinya. Insya Allah dibalas. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman. Oke, buat teman-teman, yang pertama pesan saya jangan lupa di subscribe ya IG-nya My Bukan Friend IG, ini. Salah, cuma YouTube. YouTube ini. Maklum lah. Iya. Mohon di subscribe Iya. YouTube-nya, like, comment, and share. Oke. Terus yang kedua pesannya buat teman-teman, tidak ada istilahnya seseorang yang berbadan besar itu tidak bisa berubah. Semua orang bisa berubah. Iya. Itu tergantung dari niat diri sendiri, komit dari diri sendiri untuk menjalani suatu perubahan. Oke. Terus perubahan itu akan dijalani dengan proses yang sabar dan konsisten, baru bisa menikmati hasil. Tidak ada yang instan untuk kesehatan. Baik, betul. Semua itu butuh proses, butuh waktu. Cuman itu aja? Terus yang pesan berikutnya, harus bahagia. Itu harusnya aku yang ngomong. Oke. Gak apa-apa, karena jalan kita pas sukses harus bahagia. Berarti aku kan juga sudah menularkan iya, sebagian. itu kan darimu itu. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, pesan-pesan untuk aku mungkin di Alwen Story gitu. Untuk Alwen Story, aku sih surprise lah. Oh, gitu Temanku ya? ini bikin Vlog ya? iya, dan alhamdulillah subscriber-nya itu udah bertambah dari hari ke hari. Oke. Ya. Jadi kalau pesannya untukmu sih Ya. rajin-rajin aja nge-vlog ya, Oke. everyday, apa aja Tapi yang positif. Ya, Oke. benar. positif, ya, vlog yang positif, ambil figur-figur tertentu teman-teman kita. Bukan hanya senangnya aja, Tapi ya mungkin hidup yang eh, susah gitu ya. yang dulunya susah, terus Butuh perjuangan lah untuk mencapai suatu titik ya, proses kita sukses. juga, nah itu juga bisa Ya. berjuang untuk sukses, atau angkat kehidupan seseorang, teman-teman itu untuk menyentuh perasaan orang. Oke, nah, mungkin kayak kita gitu kan, karena kita ini adalah anak-anak yatim gitu ya. Ya. Oh nggak nyambung. Jangan. Oke. Anak yatim, kan? Anak yatim, Kita kan? mana Anak yatim yatim, ya. Mungkin ada di luar sana yang piatu, ada yang yatim piatu, tapi kalau Iya. kita yatim. Oke. Baik, berarti hanya itu aja yang mau disampaikan. Udah? Iya. Oke, nah pemirsa, demikian wawancara eksklusif dengan Rudy Karuzan yang luar biasa. Dan nanti akan saya share foto-fotonya yang dari berbadan besar hingga bertubuh seperti ini. Ya. Semoga ini bisa mengilhami Anda semua untuk ikut menjalani pola hidup sehat. Ya. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat Rudy Karuzan. sama-sama. Ya, semoga sehat selalu, Amin. sukses Sama-sama dan cepat sehat. pindah ke kota Pekanbaru. Amin. Oke, tetap jangan lupa di Alwen Story subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.